Mimpi bangsa Indonesia memiliki sejumlah transportasi massal modern tinggal menghitung hari. Sebab, selain proyek MRT Jakarta yang hampir rampung, pembangunan kereta api cepat atau LRT yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi ini terus menunjukkan kemajuan. Ditargetkan pada 2019 nanti, moda transportasi ini pun sudah dapat digunakan oleh warga. Namun demikian, proyek LRT ini masih dibayangi masalah pembiayaan. Keuangan negara yang makin terbatas akhirnya membuat pemerintah mengubah skema pembiayaan yang bersumber dari anggaran negara. Akan tetapi skema baru pun tetap dianggap belum mampu menyelesaikan masalah. Pembiayaan yang berasal dari pinjaman perbankan itu dinilai bakal memberatkan para pihak yang menjadi investor proyek LRT. Lalu dengan kondisi demikian, mampukah pemerintah menyelesaikan pembangunan proyek transportasi strategis ini? Percepatan pertambahan penduduk dan penyebarannya yang begitu masif membuat kemacetan luar biasa terjadi di mana-mana. Kita lihat di belakang kita, di Jagorawi, inilah kejadian yang setiap hari kita lihat. Karena itu pilihan untuk membangun sistem transportasi massal yang lebih nyaman, aman, dan efisien menjadi sebuah pilihan. Light Rail Transit yang sedang dibangun oleh pemerintah dari Jakarta dan keluar Jakarta serta sebaliknya merupakan salah satu jawaban untuk memecahkan persoalan itu. Memang tidak mudah untuk membangun sebuah transformasi yang massal yang baik karena membutuhkan dana yang tinggi. Apalagi sekarang ini kita sedang dihadapkan kepada persoalan penerimaan negara yang relatif rendah. Bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan semua tantangan ini? Seberapa jauh pemerintah akan mampu membangun sistem transportasi massal yang baik. Bersama saya Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Pak Budi, kita sedang berada di wilayah pembangunan Light Rail Transit di kawasan Cibubur. Sejauh mana sebetulnya progres pembangunan ini Pak Budi sekarang? Proyek ini sekarang ini antara ada yang sudah 30%, tapi yang di daerah Jakarta tuh kurang lebih 5%. Ya. Jadi average kira-kira 15%. Progresnya cukup cepat. Dan nanti ini akan selesai pada tahun 2019 apa seperti ya, itu? Kita harapkan memang awal 2019 sudah selesai. Kita ingin sekali bahwasanya angkutan massal ini menjadi satu alternatif utama dari DKI karena produktivitasnya luar biasa. Pak Budi, bolehkah saya sekarang melihat seperti apa kondisi realnya di lapangan dari pembangunan LRT ini? Akan lebih menarik kalau kita ke atas, di mana pekerjaan sekitar impresif sekali. Baik. Pak Budi, kita lihat ini besar sekali dan ada 2 jalur. Jadi nanti ini memang akan dipakai untuk apa, dua kereta api. Ya, ini biasanya kiri itu ke Jakarta dan kiri sini yang ke Bogor. Jadi kita ada 2 yang menuju Bogor dan menuju Bekasi. Yang menuju Bekasi nanti sampai Bekasi, tapi yang di sini sampai Cibubur dulu. Jadi ini menjadi suatu pilihan angkutan untuk semua masyarakat. Nanti fasenya dilanjutkan lagi sampai Bogor? Insya Allah. Pak Budi, jadi memang dalam perencanaan besar, LRT ini nanti akan menjadi bagian dari moda transportasi massal. Ya. Secara konsep, kita memang mengutamakan transportasi massal, yaitu MRT, LRT, dan BRT. MRT, LRT, dan Transjakarta. Nah, LRT ini akan beberapa jurusan. Nanti sekarang ini di Bogor, Bekasi, nanti Tangerang, Airport, Depok, ke arah Tangerang Selatan. Itu kita lakukan karena
dengan kita menggunakan LRT ini produktivitasnya 3 kali lebih baik daripada bus. Ya, dia cuma kalah dengan MRT saja. Jadi begitu intensifnya, memang tampaknya mahal, tetapi bayangkan 1 tahun Jakarta itu kerugiannya 30 triliun. Karena kemacetan? Karena kemacetan. Nah, ini adalah salah satu solusi kita untuk mengatasi untuk jangka panjang. Kemudian mengenai manfaat, Pak Budi tadi mengatakan bahwa ini akan menjadi salah satu pilihan untuk mengurai kemacetan. Berapa banyak sih dalam perhitungan Kementerian Perhubungan orang yang bisa dipindahkan nanti dengan menggunakan LRT? Sebagai contoh, sekarang kita dengan kereta api yang ada ini kira-kira satu hari 850.000 orang satu hari, ya. Nah, ini akan lebih produktif daripada apa yang ada sekarang ini. Bisa mungkin 2 kali lipat paling tidak gitu ya. Ya katakanlah 1 juta lah penumpang yang bisa gunakan ini. Jadi kombinasi antara ketiganya ini akan bisa menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta. Pak Budi, kalau kemudian kita melihat sejarah pembangunan LRT di Indonesia, pernah tahun 2002 itu ada gagasan untuk membangun LRT, tetapi kemudian berhenti di tengah jalan dan bahkan kemudian tidak pernah terselesaikan, ditinggalkanlah tiang-tiang itu di beberapa tempat seperti di Kuningan dan di depan DPR. Bagaimana kemudian keberlanjutan dari proyek ini sendiri, Pak Budi? Satu adalah guard atau keberanian daripada pemerintah untuk melakukan tindakan ini karena biayanya mahal sekali gitu. Tapi kita yakin bahwasanya mahal untuk sesaat, tetapi yang akan datang itu akan murah sekali gitu ya. Dan kita juga menghilangkan social cost mereka, waktunya, polusinya dan sebagainya. Jadi LRT, MRT ini tidak ada pilihan, kita harus lakukan itu. Keharusan ya Pak. Dan pemerintah bertekad ini menjadi satu pilihan dan melakukan segera. Nah, ini yang menarik Pak Budi mengenai soal pembiayaan. Ini sekarang pengembangan awal ini kan sepenuhnya mengandalkan arus kas yang ada di perusahaan seperti Adikarya. Seperti apa kemudian topangan anggarannya sehingga kemudian ini nanti betul-betul bisa terselesaikan? Ya, Mas Tommy. Jadi secara umum mass transport itu seyogyanya dibiayai oleh pemerintah di semua negara. Ya. Tapi di Jakarta ini, di Indonesia ini, ada satu keberanian, ada satu kreativitas. Kita menggunakan korporasi, di mana pemerintah akan memberikan suntikan modal di korporasi ini. Korporasi inilah yang membiayai ini. Pemerintah akan membayar dengan PSO, dengan long term. Dan khusus untuk Jakarta, sharing antara pemerintah pusat dan daerah. Pemda DKI memiliki dana, pusat ada juga, nah PSO kita berikan. Tetapi kita akan membangun korporasi yang menjadi besar dan memiliki kemampuan untuk kemudian dia bisa membangun LRT di tempat yang lain. Jadi suatu edukasi, satu financial kreasi, suatu inovasi di bidang finansial untuk transportasi. Mudah-mudahan bukan kereta api Indonesia saja yang menjadi pelaku, bisa saja perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi kita memang akan memberikan kepada private, dimulai dari BUMN, kemudian kita akan mengundang swasta. Yuk kita masuk di transportasi ini. Jadi kalau negara lain hanya dengan APBN, kita dengan sebagian APBN kita menggali, membangun korporasi private untuk turut membantu transportasi massal yang memang mahal, tapi dengan kreasi ini akan menjadi murah dan lebih baik. Dan LRT di Jakarta ini nanti terkoneksi dengan moda-moda yang lain seperti MRT, Transjakarta, dan kemudian komuter kereta api. Pasti. Jadi sebagai contoh aja, nanti Duku Atas itu menjadi satu central station. Di situ ada LRT, BRT, dan MRT. Tapi di beberapa tempat ada lintas-lintasan seperti di Senen, di Pulau Gebang, ada lintasan-lintasan. Bahkan kereta api yang menuju keluar kota itu akan ada lintasan dengan LRT, sehingga seseorang ingin ke Jawa Tengah, Jawa Timur, katakanlah dari Bintaro, dari BSD, dari rumah dia bisa menggunakan antara moda yang umum, bukan pribadi, dari satu ke satu tanpa harus jalan jauh. Itu menjadi satu cita-cita kita. Jadi nanti kira-kira berapa harga tiket yang harus dibayar masyarakat? Kurang lebih